Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasmi dengan NIM 2304020028 dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit perbankan syariah untuk memenuhi salah satu tugas, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andi Nurrahma Ghaffar SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing Perbankan Syariah. Pertama-tama saya akan menjelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Nah, berdasarkan pemahaman saya, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana di dalamnya tidak terdapat riba, gharar, dan maisir atau spekulasi. Nah, sistemnya juga itu sistem bagi hasil, serta investasi hanya dilakukan kepada sektor-sektor yang halal. Sedangkan bank konvensional adalah lembaga keuangan yang berbasis pada bunga, di mana keuntungan berasal dari bunga pinjaman dan tidak memiliki batasan dalam berinvestasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai audit, auditor, dan auditing, di mana audit adalah proses pemeriksaan operasional atau laporan keuangan suatu perusahaan. Auditor adalah orang yang melakukan pemeriksaan tersebut, sedangkan auditi adalah pihak yang diperiksa. Ada perbedaan antara audit internal dan eksternal, di mana audit internal berasal dari dalam perusahaan yang diperiksa, sedangkan auditor eksternal adalah pihak dari luar perusahaan seperti kantor akuntan publik atau KAP. Independensi dalam auditing sangat penting, yang berarti auditor harus bersifat netral, tidak memihak, dan tidak bergantung pada pihak lain. Independensi ini sangat terkait dengan proses auditing karena hasil akhir harus objektif dan tidak dipengaruhi oleh salah satu pihak saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan audit syariah, di mana audit syariah adalah proses pemeriksaan untuk memastikan apakah suatu produk dan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun lembaga yang berperan dalam audit syariah yaitu Dewan Syariah Nasional atau DSN, yang berwenang membuat aturan dan fatwa terkait perbankan syariah, dan adapun DPS atau Dewan Pengawasan Syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa tersebut. Nah, latar belakang adanya audit bisa dibagi menjadi dua alasan utama. Yang pertama, untuk membantu para stakeholder atau pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kedua, untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah. Audit syariah berasal dari kata Latin audire, yang berarti mendengar atau memeriksa. Audit syariah bertujuan untuk mengawasi, mengontrol, dan melaporkan apakah sebuah entitas keuangan sudah sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Nah, contoh bagian yang berperan dalam lembaga keuangan syariah adalah yang pertama ada back office, kedua ada teller, dan yang ketiga ada customer service. Nah, back office tidak berinteraksi langsung dengan nasabah, tetapi menangani operasional sistem keuangan. Sedangkan teller bertugas melayani transaksi seperti penarikan dan penyetoran tunai, sedangkan customer service melayani nasabah dalam hal pembukaan rekening baru dan administrasi lainnya. Nah, sedangkan audit konvensional dan audit syariah juga memiliki ruang lingkup yang berbeda. Audit konvensional terbagi menjadi dua aspek, yaitu aktivitas ekonomi dan laporan keuangan yang sesuai dengan hukum dan standar nasional. Sedangkan dalam audit syariah, aktivitas ekonomi dan laporan keuangan harus sesuai dengan hukum dan prinsip Islam. Auditor pemerintahan juga memiliki peran penting dalam mengaudit lembaga-lembaga pemerintahan seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, yang bertugas membantu pengambilan keputusan dengan mengevaluasi apakah entitas pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan benar dan sesuai undang-undang dan regulasi. Nah, itulah penjelasan singkat saya mengenai materi auditing perbankan syariah.
dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.